Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Bro. Oke Kang Bro, di depan saya ini ada motor Karisma atau Supra 125, mesinnya sama karena sama-sama berkode KPH. Ini motor mau saya ganti puringnya ya, karena yang punya motor suruh ganti, tapi ya sudah ada bahannya ya Kang Bro. Jadi bahan dari owner. Maksud motor ini owner ya, apa ya? Joki ini lah ya. Dari jokinya. Saiki bahasane bukan yang punya motor apa owner ya, joki ini ya. Nah ini sudah sama jokinya sudah dibawain puring yang sudah di quarter ya. Ini quarter oversize 25 0,25 mili ya. Nah, ini sudah di quarterin ya. Jadi saya tugasnya cuman masang. Nah, terus saya tanya kenapa, penyebabnya apa kok mau diganti puring. Alasan yang pertama itu ngasep ya, ngasep. Untuk alasan apa ya, alasan yang paling masuk akal ya. Nah, ngasep. Terus yang kedua itu kompresinya kadang hilang-hilang gitu Kang Bro. Jadi kadang itu engkolannya ringan gitu, kadang berat. Jadi kan saya tambahin ketika dia ngomong kompresinya kadang ringan. Apakah saat kompresi ringan itu susah nyalanya dan nyalanya harus digas tinggi? Dia bilang Kang Bro, nyalanya harus digas tinggi. Berarti kemungkinan ada permasalahan di bagian klep ya. Jadi kita akan coba. Ini sudah fix, tugasnya masang aja. Oh ini kok bekasnya gepuk kayak ini Kang Bro, lubangnya penyot-penyot kayak ini. Iya kayak ditambal. Ini lubang bushing ya Kang Bro, mungkin bushingnya nggak bisa cabut terus dipukulin biar rata gitu, bahaya ini. Karena bushing, kedua bushing ini kalau bisa itu harus terpasang ya, kalau bisa. Kalau nggak bisa ya satu aja, harus ada bushing di bagian bawah puring ini. Nah, kemarin ada yang bertanya kalau nggak pakai bushing gimana. Di bawah ini itu penting, kalau di atas ya penting juga, semuanya penting. Tapi apabila darurat di daerah Anda nggak ada bushingnya, yang diutamakan bagian bawah, karena ini nanti untuk patokan biar si ini lurus ya, lurus. Kalau dia nggak ada bushingnya, otomatis besinya akan turun, besi ratanya akan turun beberapa derajat dan mengakibatkan si piston itu nggak lurus ya, nggak lurus, jadi gampang baret. Ini saya pasang pistonnya original tapi buringnya bukan ori, ini buring KW, buring KW, KPHEI KW. Sayang sekali ya, kalau saya sih barang KW nggak mau ngolter, buang aja, ngapain di kolter. Kalau yang ori ya di kolter nggak apa-apa, kecuali sudah di sok. Sok pakai yang larang-larang lah ya, yang rego 500 sejuta itu soke itu baru mantep. Ini saya akan coba starter. Oh iya Kang Bro, memang untuk engkolannya sangat-sangat ringan sekali. Memang ciri khasnya motor Karisma itu kan engkolannya memang ringan, tapi nggak seringan ini. Iya betul, angkatan gasnya kurang sip, kurang nyaman. Jadi saya mau bikin video ini tentang lebih tepatnya itu ngolter lah ya, bongkar pasang mengganti buring. Jadi saat dulu saya pernah bikin video ganti buringnya motor Blade ya, sekarang kita mau ganti motor. Nah, di saat saya bikin video tentang motor Blade ada yang request kalau ada motor lain Kang Bro, misalkan Supra, Karisma atau apa, saat penggantian atau pengkolteran di videoin. Nah, siapa tahu dalemannya beda atau cara gimana ya memprediksi kerusakan itu gimana gitu ya. Memang sedikit ada perbedaan-perbedaan di bagian dalam ya, nanti kita coba cek. Ini videonya saya agak percepat untuk pembongkaran biar lebih nyaman ya. Untuk kunci-kunci ya sama biasa, 8, 12, 10 itu yang paling umum.
Nah, untuk kepala ini usahain jangan menggunakan kunci ring biasa yang kayak gini. Ini bisa aja menggunakan ini, bisa kendor. Nah ini bisa. Namun kunci Anda ini nanti nggak lama ganti ya. Bisa aja, tapi umur kunci ini jadi pendek karena itu bukan torsinya. Kunci kayak gini itu bukan torsinya. Misalkan untuk yang kayak gini, kayak ini, itu masih torsinya. Kalau yang untuk mesin kayak gini pakai kunci sok aja, biar kunci kayak gini tak awet. Ya, langsung tak percepat aja videonya. Atau dorong dari setelan, enggak langsung krek kayak gitu. Kemungkinan dari rantai kameranya sudah posisi seperti ini, full mentok, setelan sudah mulai habis. Walaupun mesin belum terlalu kasar, tapi setelan sudah mulai habis, jadi nggak lama lagi mungkin ganti kamera. Ya karena kita tugasnya cuman ganti si ini dengan yang habis quarteran, ya kita fokus ke ini aja. Ini aja packingnya, saya tanya ini packingnya gimana kok nggak ada packingnya, seal clapnya. Yo packingnya nanti suruh pakai yang lama, piye gitu. Nanti saya bikinkan aja lah pakai kertas packing kok, masuk kalender. Oke. Kalau untuk packing ininya bisa nanti kita lem lagi. Mungkin seal kayak tutup klep apa itu nggak bisa kita ya. Harus kita ganti baru ataupun dilakukan pengeleman. Ini kita bagian pistonnya Kang Bro ya. Pistonnya seperti ini. Nah, ini sudah oversize besar ya Kang Bro. Lihat ya. Oversize-nya lihat, ini sudah 175. Bentar, sini ya. Kelihatan loh ya kan, tuh kelihatan 75 ya. Tuh ya kan. 175. Hampir 2 mili Kang Bro. Nah, biasanya piston yang sudah di atas 100 itu harus ada perubahan Kang Bro. Ya. Maksudnya perubahan apa? Kenapa dari produsennya itu membuat piston hanya sampai 100 atau 1 mili aja ya. Kalau motor itu sudah nggak ada, maksudnya sudah di atas 100 mili ya, 100 mili itu bukan lagi nambah performa. Kadang kan ada yang berpikiran kalau pistonnya besar performanya enak, itu salah kaprah ya. Jadi kalau piston ini sudah di atas 100, oversize 100 atau di atas 1 mili, biasa ada perubahan pada misalkan karburator diubah ataupun jarum karburator, jarum sekep, pokoknya bahan bakar harus disesuaikan dengan piston yang besar yang di atas 1 mili itu. Harus ada penyesuaian. Misalkan masih pakai standar gimana Kang Bro efeknya ya? Nggak masalah, pakai standar aja nggak masalah. Cuman biasanya untuk RPM tinggi itu mengalami pengaruh ya, entah itu kayak berbet-berbet di RPM tinggi, ngempos, macam-macam. Kalau nggak ada perubahan, misalkan ini kan sudah di atas 100 ya, di atas 1 mili,
kalau masih menggunakan karburator standar kayak gini kan, karburatornya masih standarnya, ini jelas ada penurunan performa pada motor. Terus kayak gitu. Terus sekarang kita coba cek untuk bagian klepnya. Ngobosnya, coba cek topnya, top kah? Nah, top ya, top. Nah, top. Tapi untuk bagian klep ngobos ya, klep ngobos. Nah, ini nanti kita lakukan penyekiran. Untuk penyekiran mungkin tidak saya videokan ya, langsung dipersingkat aja, karena untuk penyekiran di video yang lain. Nanti kalau saya sempet sih saya tulis di deskripsi lah, kalau nggak sempet ya nggak usah. Coba yang sini, untuk yang X ini sepertinya nggak ada kebocoran. Oh, ini yang X nggak ada kebocoran, cuman yang in aja ada kebocoran. Mungkin kalau dilihat dari klepnya ini ya masih tebel-tebel, cuman mungkin keganjal oleh kotoran bekas motor ngasep ini, kotoran kayak pasir ini. Ini harus dibersihkan, kalau enggak nanti ini bisa menggerus ke piston lagi dan terjadilah yang namanya karet. Kita langsung bongkar ininya aja ya. Kalau ini bongkar pasang bagian ini nanti saya videokan. Untuk yang bagian apa ya, penyekiran enggak saya videokan. Oh, di sini ada kesalahan dalam pemasangan ya. Lihat, pemasangan plat pengancing itu seperti ini. Ini sangat salah sekali ya. Bang Bro bisa perhatikan. Nah, ini sangat salah sekali. Fungsi dari plat ini kan menutup si pen ini biar nggak naik turun. Lah kok ini malah di kayak gini posisinya. Yo, si plat ini tetap akan, si pen ini juga akan tetap naik turun. Nah, ini sama aja platnya fungsinya untuk apa? Ya kan? Dia akan mengunci si ini biar nggak naik turun. Nah, ini bekasnya sudah gesekan juga. Ujung daripada pen ini gesekan. Jadi mungkin dikira si ini hanya untuk menahan si bearing. Nah, ini kesalahan dalam pemasangan. Nanti saat pemasangan saya kasih tahu ya yang benar itu kayak apa. Caranya seperti ini ya untuk melepas kalau tidak menggunakan tracker ya. Ini saya tidak menggunakan tracker, kita lepas secara manual. Jangan pada saat klep ini sudah kecabut kayak gini, sudah lepas, jangan kita cabut klepnya. Nanti ketika kita ganjal gini, takutnya ganjalan ini akan melukai settingan klep. Jadi klep biar pada posisi seperti ini aja dulu, apa ya. Nanti ketika sudah lepas semua baru kita cabut klepnya atau kita cek. Oke, ini sudah lepas. Sekarang saya mau cek bos klepnya. Nah, ini masih bagus. Nah, ini udah nggak bagus. Ini bos klepnya udah kosong, nggak bagus, nggak bunyi tepluk lagi. Nah, kalau kayak gini, ini mungkin yang menyebabkan si kompresi itu hilang-hilang. Jadi kompresinya kadang isi, kadang nggak ada. Nah, ini nanti saya ganti bos klepnya juga. Untuk penggantian bos klep tidak saya sertakan ya, silahkan dicek di video yang lainnya. Banyak video saya, dicari aja. Kalau masuk channel saya, lihat di pencarian dan cek, atau langsung di kursor ke bawah, digeser-geser. Kalau nggak pengen cepet langsung di pencarian channel saya, apa yo
cara ganti bos klep gitu aja, cari kayak gitu. Atau di YouTube juga bisa cari cara ganti bos klep Kembang Turi channel gitu aja. Guys ya, ini sudah saya keluarin semua isi perut daripada ini ya, silinder head, isi otaknya lah ya, otak daripada silinder head ini, kepala silindernya. Nah ini kan kenapa biasa ada yang bertanya itu, kenapa Kang Bro, kalau apakah perlu setiap motor ngasep itu disekir ya kan, atau apakah perlu setiap ganti klep itu disekir? Sebenarnya tidak harus wajib, cuman alangkah baiknya itu disekir. Nah, gunanya untuk menghilangkan karat-karat atau kotoran pada bagian setting dan klepnya. Nah kayak gini kan, ini kan kelihatan di bagian setting sini kan putih mulus, terus kelihatan di sini hitam. Nah berarti ini kan mengalami kebocoran si klep. Berarti ketika ini kan bagian in ya, ketika pembakaran bisa jadi nanti di knalpot itu keluar asapnya, cebus ya. Biasa kan mungkin sering pada lihat knalpot ditutup dicuk kok malah keluar asapnya. Nah, itu kadang klepnya ini bocor. Bocornya nggak langsung bocor los ya, bocor rembes. Jadi ketika tekanan kompresi ya pas peledakan itu dia tidak langsung menjadi tenaga ya, ada yang gagal biasa ngasep di sini ya, kayak gitu. Ataupun misalkan hidup ya, starter terus hidup, itu biasanya ada suara cepus ya kayak gitu. Nah itu biasa klep bocor kayak gini, rembesan kayak gini. Jadi kebocoran pada ruang bakar itu bisa disebabkan settingan klep kayak gini atau klepnya bocor. Bisa juga packing sini bocor. Wes gitu ya. Mudah-mudahan dari video saya yang cuman simple kayak gini ada manfaat ilmunya yang bisa didapat ya. Karena kita nggak ngejar penontonnya berapa, subscribernya berapa, yang penting edukasi lah ya. Ya kalau subscribernya banyak, penontonnya banyak ya alhamdulillah, itu kan bonus saja, reward. Wes lah, ini saya mau sekir dulu ya, sekir tipis-tipis saja, nggak usah terlalu gimana. Ini kalau dilihat dari settingan klepnya aja Kang Bro, udah kelihatan ya, yang sini kemakannya lebar, yang sini sempit, kemakannya sedikit. Ini lebar, itu disebabkan karena settingan klep ini yang sudah nggak lurus, nggak center. Nah kocak kayak gini. Jadi ketika klep nutup itu ya kadang ke sini, kadang ke sono kayak gitu. Yes. Oke Kang Bro, kita rakit ringnya ya. Untuk perakitan ring mungkin sudah pada pinter, tapi ya ini kan tutorialnya ya seperti ini. Jadi saya bikinkan lagi ya. Di in di bagian atas ya, nanti pemasangan in itu di bagian atas. Sambungan ring setril kita taruh atas saja ya. Saya taruh atas kayak gini. Oke. Terus anggaplah ini diangkat jam 12 ya. Terus ring satunya lagi diangkat jam 5. Yang bagian belakangnya ring setril, yang menjepit ring setril ya. Terus yang satunya lagi yang tipis ini diangkat jam kisaran jam 10 lah ya. Di sini diangkat jam 10 atau jam 11 ya. Terus yang ring tajam, kedua sisi ringnya ini tajam. Sorry kan gambarnya malah nggak kelihatan ya. Jadi di ring tajamnya ini di angka yang ada nomornya, ada hurufnya, opersize berapa ini ya, itu menghadap ke bagian luar atau depan. Itu kita taruh di angka 3 ataupun di angka 9. Nanti yang satunya ini kita taruh di angka 3 aja ya, istilahnya jam ini di angka 3. Terus yang bagian tumpul ini kan ada yang satunya kan tumpul,
Nah, tumpul, kedua sudutnya ini tumpul atau tirus. Untuk angkanya tetap menghadap ke depan, kita taruh di angka 9. Karena yang tadi kan di angka 3, ini kita taruh di angka 9. Oke, kalau sudah seperti ini kita tinggal pasang penguncinya sebelah aja dulu ya. Kita pasang sebelah, karena nanti yang sebelah kita pasang setelah kita pasang di bagian setang, baru kita pasang pengunci yang sebelah setelah pen dimasukkan ke setang ya. Ini murni untuk pemula ya, yang nggak pernah bongkar-bongkar. Karena banyak subscriber saya yang pemula, banyak juga yang bengkel pinter, banyak juga yang pemula. Di atas pokoknya yang sudah pinter-pinter, jagoan semua banyak di sini. Yang masih mencari jati diri juga banyak ya. Gini ya. Nah, ini cara penyusunan. Jadi pertama ring keriting diapit oleh 2 ring, yang satu di jam 2 atau jam 1 ataupun jam 5. Ini tadi kalau yang ini ya paling atas jam 12 di in ya, posisi in jam 12 itu ring sorry bentar. Oke, kayak gini ya. Nah, jadi pertama ring keriting saya taruh di angka jam 12 sambungannya. Terus yang ring yang menjepit ring keriting itu yang tipis-tipis 2 itu, yang satu dijaru di arah jam 5, terus yang satu di arah jam 10 atau 11. Terus ring yang tajam, ring kompresi yang tajam itu kita taruh di angka 3. Terus yang ring yang tumpul kita taruh di angka 9. Istilahnya jam seperti itu. Guys ya, kita akan coba rakit kembali ke motornya. Pelan-pelan nanti akan saya videokan yang kira-kira vital-vital ya. Oke, motornya saya bawa keluar dulu biar agak terang. Oke, sekarang kita akan pasang buringnya. Ini sudah saya kasih oli di bagian dalam buring. Nah, biar tidak terjadi luka saat pemasangan. Jadi kita kasih oli, dan ini packingnya saya pasang di sini. Saya lem bolak-balik karena saya melihat dari si buringnya ini tadi ya, ada bekas yang di bagian bosnya sini, yang di papras tadi ya, itu terjadi ketidakrataan. Jadi saya kasih lem sekalian biar aman. Nah, ini terjadi agak sempit di sini karena bekas paprasan tadi itu ya. Kalau mukul ini pelan-pelan ya Kang Bro. Mungkin ada yang berpikir kok dipukul kayak gitu, apa nggak rusak. Yang penting pukulnya ini rata, jangan pukul yang bergerigi ya, remuk nanti. Dan pelan-pelan, jangan main emosi. Oke, saat pemasangan ini yang paling sulit ya. Jadi untuk pemasangan ini Kang Bro harus punya skill yang lebih ya. Jadi kita masukkan salah satu, contohnya ini kan saya masukkan bagian bawah dulu ya. Jadi yang sini keluar, jadi kita tekan lewat sini, kita tekan gini, terus masukkan lagi. Nah, kalau ini duluan bawah, Anda harus mendorong bagian bawah. Tapi kalau duluan bawah dulu yang dimasukkan kayak gini kan, posisinya agak miring ya, kita tekan lagi yang atasnya kayak gitu. Terus untuk ring side rail atau ring oli bagian belakang nggak bisa kita model separuh-separuh, jadi berbarengan. Caranya itu kayak gini, tangan kayak gini dua, digoyang-goyang. Nah, kalau nggak kayak gitu, kalau kita main paksa biasanya bisa terjadi kejepit di sini. Goyang-goyang gini. Nah, untuk motor jenis Supra 125 itu paling rentan ring olinya kejepit. Jadi kalau masukkan ring oli, begitu masuk gini jangan kita langsung main dorong lurus, digoyang-goyang. Karena di situ ada 3 ring ya, ring keriting terus diapit oleh 2 ring. Jadi biasanya kalau kita main lurus biasanya
biasanya ya, ini biasanya itu akan terjadi salah satu dari ring, biasanya ring terakhir akan kejepit. Akhirnya walaupun piston atau ring baru biasanya akan bunyi krecek kayak gitu, walaupun nggak ngasep karena dia masih baru, masih rapet, tapi dampaknya nggak lama juga akan ngasep. Biasanya kalau gagal dalam pemasangannya itu ada bunyi kayak gitu, krecek, padahal si rantai kampret itu kenceng. Nah, oke, kayak gitu aja. Nah, ini kita mepetin dulu, terus saya cari top timingnya ya. Nah, ini piston sudah posisi rata, seperti ini. Apakah sudah top? Biasanya insya Allah saat pemasangan seperti ini, selama si rantai kampret ini nggak ditarik-tarik model kayak gimana, si setang akan menyesuaikan si piston pada posisi top. Jadi untuk ngecek apakah ini benar-benar top atau enggak, Kang Bro bisa cek di bagian sini. Kalau menurut saya sih ini sudah posisi top. Untuk memastikan aja saya akan buka bagian sini. Keras Kang Bro ya. Oke, sudah saya buka ya. Di sini saya lihat, nah, mungkin tidak kelihatan di kamera ini, tapi posisinya ini sudah T, tanda T. Nah, mungkin akan kelihatan. Nah, itu ya tanda T ya. Berarti posisinya sudah top seperti perkiraan saya. Oke, setelah ini kita pasang packingnya. Karena ini packing lama, sudah nggak ada lapisan perekatnya, jadi kita lem. Kita lemnya bolak-balik ya. Oke Kang Bro, karena saya tidak membuka bagian samping sini, jadi kita nggak tahu. Kita pasang tensioner bagian bawahnya dengan metode diraba. Jadi kita masukkan gini, ini harus nyangkut di bagian bawah sini ya, harus nyangkut gini. Kalau di bagian ujung sini, ujung sana ya, nggak bisa naik turun gini, kayak ini kan, nggak bisa, berarti pemasangan kita sudah lurus. Kalau miring dia akan naik turun, ya, dia akan naik turun lah ya, pokoknya naiknya itu jauh. Kalau cuma sedikit nggak apa-apa, itu berat aman. Kalau untuk motor Karisma itu jarang sekali meleset, pokoknya kita masukin gini aja biasanya sudah lurus. Biasanya yang sering meleset itu jenis-jenis Yamaha ya, seperti Jupiter ya. Oke, ini sudah saya lem bolak-balik ya. Terus kita pasang, nah kita pasang lagi silinder headnya. Kalau topnya, posisi top itu nggak geser Kang Bro, Kang Bro bisa putar di bagian ini, buka sini, putar pakai kunci 17 ya. Pokoknya huruf T nya di sini pas, kok huruf T di sini pas, terus piston posisi rata atau di titik mati atas, berarti sudah betul. Kalau huruf T di sini huruf T tapi pistonnya kok di tengah, berarti sepi pada magnet terjadi penggeseran, terjadi geser lah ya. Oke, ini sudah kita pasang. Pertama-tama kita pasang samping dulu, nggak usah dikencengin. Ini bertujuan untuk meluruskan antara ini sampai sini ya. Terkadang ada yang langsung masang bagian sini dulu. Nah, kalau sini sudah terlanjur kencengin, sini nggak lurus malah repot. Kayak gini kan nggak mau masuk ya, harus kita lurusin dulu, entah itu yang miring packingnya atau apanya. Nah, ini kalau sudah lurus kayak gini, baru kita bisa lanjut ke bagian sini ya. Walaupun di sini kita nggak langsung kencengin, yang penting masuk lah ya. Nah, kayak gini aja dulu, ataupun kalau mau langsung dikencengin juga nggak apa-apa. Terus kita pasang ring pada silinder head. Nah, pertama-tama kita pasang ring yang ada tembaganya dulu.
yang warnanya warna tembaga. Contohnya ini kan warna tembaganya ini ya. Ini warna tembaga, yang lain warna biasa perak. Di warna tembaga di bagian kanan bawah. Yang lainnya bebas. Nah, itu karena kalau misalkan nggak kepasang gimana Kang Bur? Misalnya tembaganya ditaruh di sini atau di sini, ya nggak masalah, nggak pengaruh pada mesin. Biasanya akan terjadi rembesan-rembesan di bagian sini, bagian jalur oli kanan bawah. Ya syukur-syukur nggak terjadi rembesan, malah alhamdulillah ya. Ini dari pabrikan untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi rembesan, makanya dibikin ring tembaga. Oke, terus kalau sudah seperti ini kita bisa kencengin. Oke, ini langkah yang lumayan vital. Jadi pemasangan gear timing atau gigi noken as ya. Gigi noken as ini pemasangannya harus tepat, tidak boleh geser. Kalau geser nanti akan berakibat pada performa motor Anda, entah itu sulit nyalanya, ngempos di bagian atas. Nah, itu bisa berpengaruh. Jadi titik pada gigi timing ini ya, gigi timing atau gigi noken asnya ini itu menghadap ke depan. Nah, ini ya, titik ini menghadap lurus ke depan. Jadi antara ini dengan ini yang di sini ini kan ada kayak cowakan atau apa ini ya, ini lurus. Dan pastikan sebelum pemasangan ini, pastikan di bagian sini itu tandanya T ya, pas di tanda T. Takutnya pada saat pemasangan ini pistonnya geser atau rantainya ketarik ya, nggak jadi di tanda T. Jadi setelah kita pemasangan ini kita cek kembali apakah benar di tanda T ya. Terus sebelum kita melakukan pemasangan, kita angkat dulu setelan kamratnya. Di sini banyak yang lupa, jadi langsung dikencengin gini, akhirnya setelan kamratnya jebol. Kita puter ya, puternya ke searah jarum jam atau biasa orang sebut apa ya, ke kanan gitu ya, searah jarum jam. Jadi kita putar, nanti kalau sudah mentok kita putar gini ya, nanti kalau sudah mentok langsung kita kencengin, mentok gitu, tek gitu, nanti dia akan ngunci di atas, langsung ngunci. Ini posisinya di atas. Dan perhatikan saat pemasangan seperti ini, lihat di bagian sini plastiknya. Jangan sampai nanti si plastik di sini, rantai kamrat di sini, jadi si plastiknya kecepit. Nah, nanti kalau plastiknya kecepit di sini cupet, nggak nyampe nanti rantainya. Jadi pendek kelihatannya, padahal nggak pendek karena plastik di sini kecepit. Perhatikan ya, ini yang sering banyak kekeliruan. Saya sering bongkar punya orang ya, bongkar lagi gara-gara kecepit. Deh, gigi noken as posisikan nanti mengarah ke depan lah ya, lurus. Oke, ini posisinya sudah lurus menurut saya. Ini sudah pas, sudah lurus antara gigi dengan tanda. Kalau misalkan Anda berkeyakinan kok kayak terlalu naik sedikit, coba Anda turunkan sedikit giginya. Misalkan nggak tepat di tengah gitu loh, coba Anda turunkan sedikit. Kalau diturunkan kok langsung pas, ya berarti di situ aja. Tapi kalau diturunkan juga sama, terlalu geser ke bawah, bisa milih salah satunya. Coba dulu diturunkan atau coba dinaikkan. Karena ini bersifat sementara, si ini kan belum turun. Jadi kita nggak tahu posisi yang pas itu gimana. Ya, coba kita pasang kayak gini aja. Kita pasang bautnya, nggak usah terlalu kenceng. Yang penting kepasang gitu aja dulu. Terus kita turunkan rantai setelannya. Nah ini ya, ini kencang sudah. Coba kita kencengin. Bentar, saya geser dulu ya. Kencengin, kencengin. Nah, terus coba kita putar 1 kali putaran. Kira-kira titik ini di sini, apakah tanda sini tetap di H? Kalau di T ya.
Kalau tetap di T berarti pemasangan Anda sudah betul. Oke, ini tandanya di sini ya. Kita lihat di sini masih posisi T, berarti betul. Yes, kayak gitu aja. Terus ini jangan lupa ditutup kembali, ditutup lagi. Terus tinggal pasang karburatornya ya. Kita pasang karburator. Pasang tutupnya sini juga. Gambarnya gelap. Nah, karena di sini untuk motor ini kan tidak melakukan penggantian packing ya. Jadi ini masih packing lama. Jadi bisa kita lapisi lem untuk mengantisipasi kebocoran karena penggunaan packing lama. Kita kasih lem di sini bisa, di bagian tutupnya juga bisa. Nah, ini kita kasih lem gini. Kalau soal lem terserah Anda mau merek apa, ya terserah. Yang penting ojo lem upo, lem cap upo itu bukan untuk ini, tapi untuk ngisi perut lem cap upo. Yes, kayak gini. Kita pasang tusuk dari sini. Misalkan ya Kang Bro, di sini kan ada pengaitnya dan ditutupnya juga ada pengaitnya. Jadi dia nempel di sini bersebelahan antara pengait ditutup dengan yang di sini. Jangan ditumpuk, tapi disebelahin. Dibikin kayak tabrakan gitu ya. Oke, udah kenceng. Oke. Ini udah selesai. Knalpot tidak saya pasang dulu karena untuk memastikan nanti ngasep apa enggak. Kalau di bagian bawah nanti kok keluar sejenis asap lah ya, asap putih. Kalau kita geber misalkan, ini untuk penggeberan, untuk tarikan gas awal itu kalau ngasep masih wajar karena tadi kan tahu sendiri bagian buring kita lumasi dengan oli. Jadi kalau misalkan ada ngasep-ngasep sedikit masih wajar, nggak masalah. Tapi kalau sudah sekitar 1 sampai 2 menit kok dia masih ngasep kembali, berarti ada permasalahan pada bagian buring, entah itu kolterannya miring atau gagal kolter ya, itu bisa. Oke, nanti saya akan coba dulu. Ini saya pasang baut karburatornya, terus saya akan coba nyalakan. Oke Kang Bro, ini sudah saya pasang karbunya, sekarang tinggal tes. Ini juga sudah saya isi pakai oli Ultraman. Suwe dibayar. Oke ya, ini kita langsung fokuskan ke bagian lubang knalpot aja, nanti biar kelihatan nanti ngasep apa enggak ya. Jadi kita cek, nyalakan, mudah-mudahan normal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung jreng. Oke, nggak ada ngasep sama sekali ya Kang Bro, berarti ya berhasil pemasangannya. Jadi kalau Kang Bro mau bongkar motor sendiri, apalagi di musim kayak gini ya, musim pandemi yang ya gimana ya, musim prihatin lah ya, kerjaan susah, nyari duit susah ya kan ya, kita perlu ngirit-ngirit ya, ngolor-ngolor usus ben sego nyawet. Jadi
apalagi banyak waktu selang ya kan, banyak nganggur, banyak aktivitas di rumah, daripada ke bengkel sendiri. Ke bengkel ya ke bengkel nggak apa-apa, ngasih rezeki orang bengkel ya. Tapi kalau Kang Bro pengen hobi ngotak-ngatik dewe ya, itu ya lebih bisa menghemat lah. Kemarin ada yang komentar di video saya itu soal yang uangnya cuma 200.000 tapi motornya ngebul itu loh. Itu ada yang bilang wah bengkel goblok lah apalah, kan ada yang komen itu gini Kang Bro, kalau di wilayah saya itu bongkarnya 200.000, ada yang wilayah saya 250, ada yang 500.000, ada yang pokoknya paling kecil disebutin itu 100.000. Jadi bisa tahu sendiri ya kan, lumayan uang 100.000 lebih hemat ya. Jadi nanti kita hitung-hitungan, ini pasti yang ditunggu-tunggu Kang Bro, yaitu hitung-hitungan kira-kira habisnya berapa kalau bongkar sendiri ya. Jadi kalau bongkar sendiri itu kita hitung dengan harga normal saja ya. Piston satu set yang original 150, coulter 50. Untuk wilayah yang normal, ada yang di atas 50, banyak yang di bawah 50. Kalau di wilayah Jawa itu sekitar 30 ribuan lah kurang lebih, ada yang 20 sampai 40 ribu paling mahal ya. Itu saya hitung standar aja. Piston 50, coulter 50 berarti 100.000. 100.000. 100 piston 150 tambah coulteran 50 berarti 200.000. Terus ditambah seal clamp satu set 20.000 berarti 170.000. Ditambah oli Ultraman tadi ya 40.000 lah ya, 40.000. Itu berarti 210.000 ya kan, 210.000. Nah, terus kita hitung ini tadi kan cuman ganti pak sini saja, itu pun saya nyetak sendiri ya. Anggaplah kalau Kang Bro beli pak ini saja 10.000, tapi saya hitung full set aja. Kalau Kang Bro bongkar sini ganti yang full set aja. Jadi ada packing sini sama seal-sealnya ini lengkap ya, yaitu sekitar 30-an ribu. Berarti 210 tambah 30.000 berarti 240 ya kan. Nah, 240 ya, cuman itu aja. Kalau motornya Anda cuman ngasep ya. Kalau kasusnya kayak ini misalkan ganti bos klep ya kan, kayak motor inilah ya, itu hitung-hitungan ganti sampai ganti bos klep ya berarti sekitar, anggaplah kita hitung itu 300.000 maksimal ya. Itu sudah sama bensin pakai kita bersin udah mentok 300.000. Nah, biasanya teman-teman kalau bongkarin di bengkel itu rata-rata pasti di atas 500.000, kan lumayan bisa ngirit ya. Itu harga standar. Kalau Kang Bro bisa presin lagi bisa. Kalau misalkan kayak motor inilah ya, contohnya motor ini misalkan kita nggak hitung sama bos klepnya ya, cuman ngolter sama masang aja ya, maksudnya alatnya. Jadi seal klep 20.000, oli 40.000, 60.000 tambah coulter plus ininya ya, coulter plus ininya kan 200 berarti 260.000 tambah ininya tadi packing sebelah sini saja itu 10.000 berarti 270-an ribu. Itu kalau kita mau press ya sekitar kurang lebihnya 300.000. Itu kalau Kang Bro pengen bongkar sendiri ya. Kalau di daerah Anda lebih irit, nah misalkan ngolter cuman 30.000 plus piston NPP itu palingan 160.000. Biasanya kalau saya menggunakan piston NPP itu 160.000 sama packing dan seal paling 200.000. Selesai motor Anda sudah nggak ngebul, nggak jadi PR, nggak pusing-pusing, nggak wah nanti gini nanti habis berapa. Wis gitu aja. Semoga video ini bisa bermanfaat ya. Siapa tahu Anda pengen bongkar sendiri, bingung caranya gimana, bisa lihat video ini atau video yang lain. Di video-video saya banyak dulu pernah ada juga motor Blade 125, terus motor-motor yang lainnya, atau di kursus otodidak di situ ada detailnya ya. Itu hanya perincian kalau motor itu cuman ngasep aja. Kalau misalkan suaranya berisik, misalkan kamrat atau klep atau bos klep, yang penting bukan stang, maksimal 500.000 sudah cukup. Terus gitu aja.
Semoga videonya bermanfaat. Bila ada salah-salah dalam tutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.